Sip. Ini gua start Oke, record ya. oke, sip. Eh, baik, saya oke, ulang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami terkait teknologi AI memperburuk kesenjangan sosial di masyarakat. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Saya perkenalkan, pertama adalah Mas Muhammad Fahri Kurniawan. Boleh di raise hand aja, Mas. Yang kedua, saya sendiri Hermansyah. Yang ketiga ada Mas Barut Setiaji. Dan yang keempat ada Mas Ziel Alvino Akbar. Dan yang terakhir ada Mas Ismail Syal. Langsung saja pada pembahasan materinya. Sebelum itu, saya akan sedikit review tentang perkembangan AI. Jadi, AI ini merupakan sudah menjadi bagian kehidupan saat ini dan terus berkembang sangat cepat. Bahkan AI juga sudah sampai pada tahap untuk belajar memproses program tertentu yang membuat dirinya sendiri. Dari info yang saya dapatkan di artikel terbaru. Walaupun masih dalam tahap eksperimental, namun perlu kita sadari bahwa kemajuan dan pesatnya perkembangan AI ini bukanlah sesuatu yang dapat setara di setiap daerah dan setiap negara. Masih banyak keterbatasan dan akses yang cukup sulit untuk menjangkau AI karena AI juga saat ini masih dalam proses pengembangan, membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga hanya segelintir orang yang dapat mengakses AI dan memanfaatkan teknologinya secara penuh. Terutama di daerah-daerah tertinggal, bisa dipastikan bahwa perkembangan AI masih belum sangat masif dibandingkan daerah perkotaan ataupun negara-negara maju. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang peran AI dalam kehidupan modern. Nah, peran AI dalam kehidupan modern akan dibahas oleh Mas Ismail Syaleh. Kepada Mas Ismail, dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hermansyah sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan apa itu peran AI dalam kehidupan modern. Oke. Dalam bidang pendidikan, peran AI dalam dunia pendidikan itu dapat beragam ya. Yang pertama tuh bisa mengurangi kemampuan dari kritis siswa atau menimbulkan bias dari pembelajarannya dan juga masalah akses serta privasi yang kurang memadai gitu untuk AI yang dimana itu memerlukan keseimbangan dan kebijakan perlindungan dari si AI-nya itu sendiri. Lalu untuk peran AI dalam bisnis, yaitu ada di sektor bisnis, AI dapat meningkatkan efisiensi dengan chatbot otomatis, analisis data untuk pengambilan keputusan, dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, peran AI dalam kehidupan sehari-hari, AI memudahkan kehidupan, tapi juga menimbulkan masalah, seperti informasi palsu atau hoax, yang dimana uh, kita sebagai rakyat dan masyarakat dapat termudah dan dapat terkecoh oleh informasi-informasi palsu yang tersebar luas di media sosial gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada masalah dari privasi yang dimana privasi kita juga belum tentu juga privasi apa sih namanya ketika kita menggunakan AI ini kita tidak tahu apakah privasi kita digunakan oleh sang developer AI-nya ini untuk sesuatu hal yang buruk ataupun sesuatu hal yang baik kita tidak tahu dan juga kesehatan mental yang dimana terkadang untuk orang-orang zaman sekarang itu terkadang banyak orang yang curhat untuk masalah-masalah hidupnya kepada AI dan itu sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan ini tuh bisa menyebabkan uh, kegangguan kesehatan dari mental diri kita sendiri gitu. Lalu yang terakhir itu memerlukan regulasi yang bijak. Nah, untuk AI ini sendiri, kita ini harus bijak juga dalam penggunaannya dan kalaupun bisa harus ada regulasi tentang penggunaan si AI itu sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin ada selanjutnya, Mas? Oke.
Mungkin untuk Oke, yang AI sebagai pemicu kesenjangan sosial akan dilanjutkan dengan oleh kawan saya. oke. Untuk AI sebagai pemicu kesenjangan sosial, selanjutnya akan dibahas oleh Mas Barot. Kepada Mas Barot dipersilakan. Siap Mas, langsung saja slide-nya. Next. Ini berdasarkan grafik ini, menurut CGD atau Center Global Development, itu sebuah lembaga nirlaba yang berfokus pada pembangunan internasional. Dia mengatakan bahwa CGD melihat bahwa tahun 2023 Amerika Serikat mendominasi investasi terkait AI senilai 67,2 miliar, 8,7 lebih banyak daripada Tiongkok dan lebih banyak dari Inggris. Next. Nah, pada tab yang berikut juga CGD melihat bahwa Amerika Serikat memimpin dalam inovasi AI dengan memproduksi 6 model yang paling banyak di antara negara lain. Sehingga CGD menyimpulkan bahwa AI memperburuk ketimpangan di dalam negara dan antar negara, sehingga meningkatkan tekanan terhadap ketimpangan global. Individu atau wilayah yang berpendapatan tinggi akan memperoleh manfaat teknologi AI. Sementara individu dan negara yang miskin, mereka akan semakin tertinggal. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, ini berarti bahwa kelompok masyarakat miskin dan masyarakat pedesaan yang kesulitan mendapat akses teknologi akan semakin tertinggal dan terjadi kesenjangan sosial, terutama karena teknologi AI. Pemanfaatan AI dalam pengambilan keputusan seperti sistem lamaran pekerjaan, perbankan, atau kontrol keamanan ini dapat mengakibatkan bias yang tidak disengaja. Nah, ini diakibatkan karena AI mengambil sampel secara tidak adil untuk kelompok yang lebih atau kurang. Misalnya AI mengambil lebih banyak data laki-laki untuk urusan perekrutan. Jadi yang diterima itu lebih banyak yang laki-laki. Selain itu, perkembangan AI juga menggeser tuntutan pekerjaan. Jadi pekerja yang tidak mempunyai keterampilan berinteraksi dengan AI itu sulit bersaing dan juga bisa sehingga diharapkan pemerintah dapat mendistribusikan infrastruktur dan teknologi AI yang merata sehingga tidak terjadi diskriminasi dan sebagainya. Dan itu saja Mas, bisa dilanjutkan. Oke. Terima kasih pada Mas Barot. Selanjutnya itu tentang kasus nyata yang diperburuk oleh AI dan dampak jangka panjangnya. Nah, untuk materi ini pada kasus nyatanya akan dibahas oleh Mas Fahri. Kepada Mas Fahri dipersilakan. Baik, Mas Hermansyah. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang kasus nyata yang diperburuk oleh AI dan dampak jangka panjangnya. Di sini ada beberapa kasus gitu. Yang pertama ada eh, yang dikemukakan oleh Kwam Gorodnicko dan Tala Vera pada 2018. Dikatakan bahwa bot ini digunakan untuk menyebarkan berita dan propaganda yang bias melalui platform sosial media yaitu Twitter pada 2016. Lalu eh, ada beberapa atau ada kasus nyata yang diperbuka oleh AI yaitu eh, pada sektor pekerja, yaitu yang dikemukakan oleh Smith and Anderson menyebutkan bahwa 48% dari 1.896 ahli mempercayai bahwa robot dan agen digital akan menggantikan jumlah pekerja kerah biru dan putih. Mungkin bisa lanjut.
untuk materi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Fahri. Selanjutnya itu tentang poin dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh AI. Nah, pada materi ini akan saya jelaskan sendiri. Nah, di sini saya mengambil sebuah studi dan sebuah jurnal yang ditulis oleh Kogali dan McKitt. Disebutkan bahwa ada 4 poin kekhawatiran yang dipicu oleh AI secara dampaknya jangka panjang akan membesar kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Nah, 4 poin tersebut antara lain ketakutan atas kehilangan identitas atau kemanusiaan, atau dengan kata lain bisa dikatakan dehumanisasi. Kemudian ada kecemasan dan atau keusangan atau menjadi rasa khawatir akan ketinggalan zaman. Kemudian ada kekhawatiran bahwa orang-orang mungkin tidak lagi saling membutuhkan, dikenal juga dengan keterasingan. Dan yang keempat adalah kekhawatiran akan AI yang memberontak terhadap manusia. Nah, sedikit penjelasan, kita sama-sama mengetahui bahwa AI ini merupakan kecerdasan buatan yang cara kerjanya hampir sama dengan otak manusia, di mana AI akan terus belajar dari data-data yang ia peroleh, sehingga ia dapat melakukan sebuah reasoning untuk melakukan suatu tindakan. Nah, hal ini seperti yang kita lihat pada perkembangannya saat ini, AI sudah dapat menjawab banyak hal, bahkan lebih canggih dari hanya sekedar search engine seperti Google atau Bing. Kita bisa lihat ChatGPT dapat melakukan eh, berbagai hal dalam termasuk dengan data teks, data gambar, ataupun membuat sebuah video. Nah, juga dapat membuat sebuah gambar seolah-olah menjadi bergerak, bahkan dapat melakukan impersonate seseorang dengan suara seseorang tokoh, katakanlah misalnya seorang artis ataupun eh, pejabat pemerintahan, untuk mengatakan sesuatu teks yang bisa saja dapat disalahgunakan. Nah, hal ini akan memicu banyak hal termasuk propaganda, misinformasi, bahkan karena saat ini sudah tren ChatGPT dan teknologi AI ini sudah sangat masif, banyak dari kita yang lebih percaya membuat pekerjaan atau memperkerjakan AI dibandingkan em, manusia itu sendiri. Bahkan dalam sebuah artikel saya pernah membaca seorang kreator animator yang sangat terkenal, Hayao Miyazaki, pernah diperlihatkan bagaimana sebuah AI dapat menggambar membuat animasi dan menggambar anime ataupun manga. Dan di situ Hayao Miyazaki melihat sebuah kekhawatiran akan adanya kecemasan bahwa manusia itu tidak lagi percaya terhadap manusia. Nah, poin kekhawatiran yang paling terakhir adalah di mana AI ini setelah dia mendapat data-data dan membuat reasoning yang dia miliki dari data-data tersebut, dapat saja melakukan pemberontakan di mana dia berpikir bahwa dari reasoning yang ia dapat, bahwa AI ini menjadi sebuah entitas yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini tentu akan semakin memperburuk kesenjangan sosial di antara masyarakat. Nah, ditambah lagi perkembangan AI ini juga tidak merata, di mana dengan AI membutuhkan teknologi yang terbaru, membutuhkan biaya yang sangat besar, tentu hanya eh, orang-orang yang mempunyai penghasilan lebih ataupun negara-negara yang punya sumber daya sangat besar, sumber daya uang, finansial dan sebagainya, yang dapat memaksimalkan potensi dari AI ini secara jangka panjang. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya ada yaitu materi solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial akibat AI. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh Mas Ziel. Kepada Mas Ziel dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan solusinya yang saya ambil dari World Bank, OECD, dan UNPD. AI telah memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, namun juga memunculkan tantangan berupa kesenjangan sosial yang semakin melebar.
Hal ini disebabkan oleh distribusi teknologi yang tidak merata, kurangnya literasi digital, dan kebijakan yang belum inklusif. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memastikan teknologi AI dapat dimanfaatkan secara adil dan inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama adalah salah satu solusi utama meningkatkan akses terhadap teknologi. Dengan cara penyediaan perangkat keras dan lunak yang lebih murah atau bahkan bersubsidi untuk masyarakat yang kurang mampu. Melalui penyediaan infrastruktur digital yang merata, seperti internet terjangkau dan jaringan telekomunikasi yang mencakup wilayah terpencil, hal ini membuka peluang ekonomi baru, seperti e-commerce, pembelajaran jarak jauh, dan telemedis. Selain itu, program subsidi perangkat elektronik seperti laptop dan smartphone juga diperlukan untuk masyarakat yang kurang mampu. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat penting untuk memastikan implementasi program ini jalan efektif dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Selanjutnya, ada pendidikan dan pelatihan teknologi. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui pusat pelatihan teknologi di desa-desa atau melalui program daring yang mudah diakses. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan teknologi menjadi langkah penting untuk mengatasi kesenjangan sosial akibat AI. Program latihan berbasis komunitas seperti kelas coding, analisis data, dan pengolahan perangkat berbasis AI dapat diselenggarakan secara gratis atau dengan biaya minimal, baik secara daring, offline, maupun modul cetak dan simulasi perangkat. Pembayaran guru lokal dan pelatihan dari masyarakat setempat membantu menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan. Seperti itu. Selain itu, literasi digital perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini, termasuk pembelajaran tentang etika digital, keamanan data, dan cara kerja AI. Dengan demikian, masyarakat, terutama generasi muda, dapat mengembangkan kompetensi digital yang diperlukan untuk bersaing di era digital ini. Selanjutnya, ada kebijakan dan regulasi. Belum masuk. Mohon. Pemerintah dan Saya ulang. Selanjutnya ada kebijakan dan regulasi yang inklusif. Pemerintah dapat mengatur agar perusahaan teknologi menyediakan program magang atau pelatihan khusus bagi individu dari kelompok rentan atau daerah terpencil. Kebijakan dan regulasi yang inklusif berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial akibat AI. Pemerintah dapat mendorong perusahaan teknologi untuk menyediakan program magang atau pelatihan bagi kelompok rentan dan masyarakat yang di daerah terpencil. Selain itu, kebijakan harus mengurangi bias algoritmik dengan menetapkan standar transparansi dalam pembangunan AI, memastikan audit etis secara berkala, dan melindungi data pribadi dari penyalahgunaan. Untuk mendukung implementasi dan bahan pengawas teknologi dapat dibentuk untuk memastikan pengembangan AI sesuai standar etis. Insentif juga dapat diberikan kepada perusahaan yang aktif mengembangkan solusi AI dan inklusif. Sekian dari saya. Boleh dilanjutkan untuk kesimpulan. Oke. Selanjutnya, sekianlah materi-materi yang disampaikan oleh kelompok 3. Nah, sebagai kesimpulan, bahwa AI telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif utama adalah memperburuk kesenjangan sosial, terutama karena akses yang tidak merata terhadap teknologi, pendidikan, dan infrastruktur. AI juga berkontribusi terhadap pergantian pekerja manusia dan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan pemerataan akses teknologi, pendidikan, serta regulasi yang inklusif. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Em, Selanjutnya mungkin akan diakhiri. eh, Salah kata dan kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.